Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Dudi, Duta Akbar, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar manajemen dan bisnis. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 manajemen dengan kelas 641A01 yang beranggotakan 5 orang. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Mulai dari saya, nama saya Popi Agis Firzatullah dengan NIM 6425021. Selamat siang, perkenalkan nama saya Erika Denio dengan NIM 6425041. Perkenalkan nama saya Marcella Prilianti dengan NIM 64250018. Perkenalkan, nama saya Rizka Liviana Farina dengan NIM 64250181. Perkenalkan, saya Safira Novelia dengan NIM 64250429. Oke, di sini kami akan menyampaikan materi presentasi dengan judul Analisis Kesesuaian Visi, Misi, dan Strategi PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan secara detail mengenai visi dan misi perusahaan Goto, bagaimana implikasinya terhadap lingkungan bisnis saat ini, keterkaitan dengan fungsi-fungsi organisasi, serta rekomendasi strategi yang kami susun berdasarkan hasil analisis. Semoga paparan kami hari ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat. Kita akan lanjut ke materi. Latar belakang. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia meningkat pesat seiring kemajuan teknologi. PT Goto, Gojek Tokopedia Tbk menjadi salah satu ekosistem digital terbesar yang berperan penting. Goto berkontribusi besar dalam mendukung UMKM melalui platform digital. Oleh karena itu, visi dan misi perusahaan harus selaras dengan strategi dan lingkungan bisnis. Lanjut. Yang di sini ada rumusan masalah dan tujuannya. Untuk rumusan masalahnya itu ada dua. Yang pertama, bagaimana keselarasan visi dan misi Goto dengan kondisi lingkungan bisnis saat ini. Yang kedua, bagaimana fungsi organisasi mendukung pencapaian visi dan misi. Untuk tujuannya yang pertama ada menganalisis kesesuaian visi dan misi dengan strategi perusahaan. Yang kedua, mengetahui peran fungsi organisasi dalam mendukung UMKM. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Erik. Ya, selanjutnya yaitu ada metode dan kerangka analisis. Yang pertama, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami kondisi secara mendalam. Yang kedua, pendekatan yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengkaji sumber-sumber tertulis. Yang ketiga, data diperoleh dari annual report, sustainability report, serta referensi jurnal dan berita resmi. Yang keempat, analisis dilakukan dengan menelaah visi dan misi perusahaan, lingkungan bisnis, serta fungsi organisasi. Dan yang terakhir, hasil analisis kemudian disusun untuk melihat keseluruhan kelarasan antara visi, misi, dan strategi. Lalu ada visi dan misi PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Visi menjadi ekosistem digital yang memberdayakan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik. Visi ini, yang kedua ada visi ini menekankan peran Goto sebagai platform utama dalam aktivitas ekonomi digital. Misi menyediakan infrastruktur teknologi yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, membantu mitra pengemudi dan UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Lalu materi selanjutnya yaitu nilai inti dan janji inti. Pada nilai inti, untuk bagian pemberdayaan yaitu mendukung peningkatan kemampuan mitra dan pelaku UMKM. Lalu di inovasi sosial, yaitu pemanfaatan teknologi untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, keberlanjutan, yaitu membangun pertumbuhan jangka panjang bersama ekosistem. Untuk bagian janji nilai, yang pertama itu memberikan layanan yang efisien dan terintegrasi dalam satu aplikasi, dan menciptakan peluang ekonomi dan perluasan pasar UMKM. Selanjutnya,
Untuk lingkungan bisnis itu, pertama, pelanggan semakin terbiasa dengan layanan digital dan transaksi non-tunai. Lalu persaingan ketat dengan platform digital lain seperti Grab dan Shopee. Ada regulasi pemerintah terkait tarif, pajak digital, dan perlindungan data pribadi, serta perkembangan teknologi seperti AI, fintech, dan big data mempengaruhi strategi perusahaan. Lalu selanjutnya materi disampaikan oleh Rizka. Oke, selanjutnya adalah kesesuaian visi misi dengan fungsi. Pertama ada pemasaran. Program GoFood hemat untuk menjangkau semua lapisan masyarakat. Yang kedua, operasi. Integrasi GoSend dan Tokopedia untuk mempercepat distribusi UMKM. Yang ketiga, SDM, yaitu bengkel belajar mitra sebagai sarana peningkatan keterampilan. Dan yang terakhir adalah keuangan. Optimalisasi intensif demi keberlanjutan bisnis. Lalu ada rekomendasi strategi dan KPI. Penyempurnaan redaksi visi dan misi dengan menambahkan aspek keberlanjutan. Kedua, fokus strategi pada peningkatan kualitas dan daya saing UMKM, bukan hanya jumlah. Dan yang ketiga adalah penetapan KPI yang relevan seperti pertumbuhan UMKM naik kelas, kepuasan pelanggan, dan penggunaan kendaraan listrik. Selanjutnya akan dilanjut oleh Safira. Baik, selanjutnya yaitu ada KPI yang relevan di area pertumbuhan UMKM, indikator kinerja utamanya yaitu presentasi mitra UMKM yang naik kelas mikro ke kecil. Targetnya yaitu lebih dari 15% per tahun. Lalu di area keberlanjutan, indikatornya yaitu jumlah armada pengantaran berbasis kendaraan listrik atau EV. Targetnya yaitu 20% dari total armada. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada kualitas layanan, indikatornya yaitu skor kepuasan pelanggan atau Net Promoter Score dengan target skor lebih 70. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu ada dua. Yang pertama, visi dan misi PT Goto Gojek Tokopedia Tbk masih relevan dengan perkembangan ekonomi digital Indonesia. Yang kedua, strategi perusahaan sudah mendukung pemberdayaan UMKM, namun perlu penguatan keberlanjutan. Yaitu setelah itu ada saran. Sarannya yaitu terdapat ada tiga. Yang pertama, perusahaan perlu memperkuat strategi berbasis AISG. Yang kedua, perluasan program digitalisasi UMKM ke wilayah di luar kota besar. Yang ketiga yaitu evaluasi strategi secara berkala agar tetap selaras dengan visi dan misi. Selanjutnya akan ditutup oleh Poppy. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa visi dan misi PT Gojek Tokopedia dapat Tbk memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia, khususnya dalam pemberdayaan UMKM melalui analisis yang telah kami paparkan. Terlihat bahwa strategi perusahaan telah selaras dengan visi dan misi, meskipun masih diperlakukan penguatan pada aspek keberlanjutan agar mampu menghadapi tantangan bisnis di masa depan. Kami berharap materi yang kami sampaikan hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya keselarasan visi, misi, dan strategi dalam sebuah perusahaan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Ulang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.